Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, bagi kalian yang merasa ternak Mulyono, sepertinya kalian akan muntah darah melihat ini. Nah, kenapa? Ini terkait dengan kebohongan-kebohongan majikan kalian yang dilakukan 10 tahun terakhir selama menjabat presiden. Dan ini ada fakta bahwa KPK dikendalikan oleh Mulyono. Kemudian jadi presiden cuma modal nilai kurang dari 2, agak lain. Kemarin jasa palsu sudah diangkat. Sekarang nilai IPK kurang dari 2 bisa jadi presiden. KPK dikendalikan oleh Mulyono, itu fakta lah. Kenapa saya bilang fakta? Karena yang ngomong mantan ketua KPK saat dia jadi presiden. Oke bosku, mari kita simak videonya. Maaf, ini perlu Darurat kepercayaan ketahuan kan sekarang jelas, semua institusi hukum dikendalikan saya siapa? pikir baru sekali ini saya mengungkapkannya di media yang kemudian ditonton Agus orang banyak. Raharjo, ketua KPK Saya terus terang periode. pada waktu kasus IKTP, saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Saya heran, biasanya yang memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Teriak, hentikan. Kan saya heran, hentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Supaya tidak diteruskan. Sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu. Dari Presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin, karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan sahabat. Jokowi penipu halus, ditulis di Tempo, halus mengaku sarjana IPK saya kurang dari 2. Masih ada clipping Masih ada di buku saya. Tempo. Screenshotnya, clipping Temponya masih ada. Saksinya ada, nggak main-main. Saya tampilkan ya. Iya, Pak Mahfud MD sama Pak yang kemarin wafat, siapa? Pak Ketua Muhammadiyah Syafi'i Ma'arif ikut di situ. Jokowi menyatakan secara langsung IPK saya kurang dari 2. Dokumentasinya ada di majalah Tempo yang harus kita percaya. Berarti Tempo melaporkan sesuai fakta bahwa Jokowi ngomong IPK dia kurang dari 2. Lah saya kan pernah kuliah Pak. Kalau IPK kurang dari 2 itu artinya nilainya ada yang D. Ya, kalau C semua itu 2. Udah masuk qualified ke UGM. Kalau D enggak, bukti mana pun nggak lulus kalau apalagi UGM. Apalagi UGM. Itu harus 3 lebih atau apa gitu. Tapi kalau tempat saya unsut itu, tapi saya nggak menjelekkan unsut, yang tidak lulus saja begini, apalagi yang lulus tentu lebih hebat kan gitu loh. Jadi tapi saya bangga dengan kampus saya. Jadi jangan dikatakan saya ini kamu nggak lulus saja gitu, nggak soal nggak lulus bagi saya nggak soal gitu. Tapi saya nggak bohong, saya punya ijazah UGM, saya insinyur pertanian enggak. Saya ngaku nggak lulus di mana-mana. Lanjut Mas Bambang. Ya. Jadi beliau ngaku IPK-nya kurang dari 2. Artinya beliau nggak tahu tata cara pemberian penilaian di universitas. Belum tanya. Waktu itu tiba-tiba ada wawancara. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Itu ketidakjahatan yang sempurna. Oke, betul. Betul nggak? Betul. Nah, sampai dia nggak tahu sistem penilaian kuliah itu kayak apa. Dengar aja enggak. Gitu. Artinya dia mengaku saya tidak lulus toh. Lah kok gelarmu insinyur? Maka saya nasihati teman-teman yang demo jangan ngomong Bapak Insinyur Haji Jokowi. Dia nggak merasa dia bukan insinyur kok dipanggil insinyur. Waduh. Jokowi itu bukan orang baik, ya. Dia mencitrakan dirinya baik. Saya dengan Mas Ikran ini samalah dulu, mendukung dia juga bisa-bisa. Saya pernah ikut bahkan beberapa kali rapat merumuskan nawacitanya, Mas. Tapi kami ini orang yang punya etika, punya tata nilai. Lah kalau orang yang didukung ini rusak, harus out dulu. Nah, kitalah menjadi orang pengkritik paling keras. Bukan baik buruk dukung sepenuh-penuhnya. Jadi yang jadi buzzer-buzzer ini sebetulnya penumpang gelap. Datang belakangan. Gelap.
Dengar tuh para masyarakat. Terima kasih ke Bapak Jokowi telah membohongi industri mesin pertanian dalam. Pabrik produsen alat dan mesin pertanian Al-Sintan asli warga Kelurahan Melilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, mengeluhkan pesanan Presiden Joko Widodo sebanyak 1.000 unit mesin panen padi yang sampai saat ini tak kunjung dibeli. Padahal produk tersebut telah jadi dibuat oleh PT Mitra Maharta. Dan kini produk mesin panen padi yang diberi nama Zaga tersebut terlihat menumpuk di gudang pabrik. Pemilik PT Mitra Maharta Agus Zamroni mengatakan seusai kunjungan Presiden RI Joko Widodo di pabriknya pada tahun 2015 lalu, Presiden Jokowi memesan sebanyak 1.000 unit Al-Sintan pemanen padi. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga menyatakan akan membeli seluruh produk Zaga, produk asli warga Madiun ini sebanyak 1.000 unit melalui e-katalog di LKPP. Setelah selesai, Al-Sintan merek Zaga itu telah tersedia di e-katalog, namun sayang ternyata tak segera kunjung dibeli oleh pemerintah. Pihaknya mengaku sudah berkali-kali mengirim surat kepada Presiden dan terus berusaha dengan berbagai cara agar produk itu bisa terjual. Kami pada tahun 2015 menerima kunjungan Bapak Presiden, Bapak Jokowi, ya, kemudian dalam kunjungan itu mengatakan pemerintah akan membeli 60.000 unit mesin, termasuk di dalamnya produk Zaga yang sudah e-katalog. Jadi beliau waktu itu dalam press conference mengatakan akan membeli semua produk Zaga. Kemudian kami diminta untuk meningkatkan kapasitas produksi dari 200 ke 1.000 unit. Kemudian ada kendala perbankan dan kemudian sudah dipenuhi dari perbankan. Namun akhirnya dari 1.000 yang dipesan Pak Jokowi itu hanya diambil 70 unit sampai sekarang. Waduh. Sebenarnya sudah ada surat Dari 1.000 cuma 70. itu, tetapi ketika sampai di Kementan tidak pernah ada tanggapan. Padahal ini lembaganya negara ya, sesama lembaga negara yang bicara juga Presiden. Tetapi saya mengikuti perkataan Presiden dalam kunjungan yang disaksikan oleh hampir banyak warga negara yang melihat secara langsung, apalagi waktu itu Pak Presiden masih baru dan kepercayaan kepada Presiden tinggi, sehingga apa yang dikatakan Presiden dalam kunjungan itu ya kita penuhi. Apalagi ya sudah mencoba mesinnya dijedis, itu yang sama dengan insiden traktor. Wah, jadi efek dari kejadian kita ngikutin apa yang disampaikan Pak Jokowi ya jelas saya rugi yang cukup signifikan. Kira-kira sampai berapa, Pak? Ya kalau ini hampir 30 miliar. Ya alhamdulillah nanti kita berharap Bapak Presiden sampai akhir masa jabatannya bisa memenuhi janjinya itu agar produk-produk dalam negeri ini bisa dikembangkan. Percuma Presiden itu kok kaget bikin kepres tentang penguatan produk dalam negeri, tetapi nyatanya nggak beli produk dalam negerinya. Contoh saja, beliau teriak-teriak, pacul aja import, sabit aja import, itu sewulan itu industri cangkul mati semua. Ini apalagi kita ini sama-sama orang Madiun, silakan dicek. Pengusaha Al-Sintan asal Madiun ini mengaku merugi puluhan miliar rupiah. Selain keuangan, kerugian lain juga diderita perusahaan, yakni perkembangan perusahaan menurun akibat terhentinya penjualan produk Al-Sintan tersebut. Tak hanya itu, lapangan pekerjaan yang harusnya bisa terbuka lebar dari industri ini juga terhambat dengan produk-produk impor yang pragmatis. Wahid Hashim, Madiun. Agak lain. KPK dikendalikan oleh dia. Rakyat dijanji untuk dibeli traktornya 1.000. Kerugian 30M. Mulyono. Tanggapan kalian bosku silahkan isi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulyono.